ini adalah salah satu contoh soal untuk penalaran umum, tentunya di materi ekuivalensi dan negasi implikasi. Nah, biasanya kemarin kan kita sudah bahas jika maka. Nah, ini masuk di soalnya. Adik-adik bisa lihat soalnya untuk soal nomor 1, Nahida tidak mengajar les atau Jack bermain golf. Nah, biasanya kalau soal ekuivalensi itu kan biasa membahas tentang pernyataan ya. Nah, adik-adik harus lihat dulu bagaimana bentuk pernyataannya. Mari kita lihat untuk soal ini. Nah, di sini ada kata-kata atau. Nah, di sini ada kata-kata atau berarti hanya bisa terjadi salah satunya. Nah, sekarang Nahida tidak mengajar les atau Jack bermain golf. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau Nahida tidak mengajar les, berarti Jack bermain golf. Hanya salah satu yang terjadi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk soalnya. Di soal itu dia meminta pernyataan berikut yang pasti salah. Nah, berarti kalau biasanya kan kesimpulan yang mau dicari dari pernyataan. Nah, kalau yang ini langsung susah ya karena dia minta yang pasti salah. Nah, berarti adik-adik harus memperhatikan baik-baik untuk redaksi kalimat di masing-masing opsinya. Nah, mari kita bahas salah satunya. Nah, untuk bagian A, Nahida mengajar les dan Jack tidak bermain golf. Di sini ada kata-kata dan ya, atau N. Nah, tadi kan kakak bilang bahwa kalau di soal itu memakai kata atau berarti pasti yang terjadi hanya salah satunya. Sedangkan kalau dia pakai kata dan berarti pasti bisa jadi keduanya bersamaan terjadi. Nah, sekarang kita lihat lagi yang bagian B. Nahida tidak mengajar les dan Jack bermain golf. Sama untuk pernyataannya dan kemudian di sini ada kata-kata tidak mengajar. Terus di sini ada Jack bermain golf. Nah, kita perhatikan baik-baik redaksi kalimat di bagian B atau opsi B ini itu lebih mirip dengan atau sama dengan model redaksi kalimat di paragraf yang disediakan ya. Hanya saja yang membedakan itu adalah kata-kata di dan-nya. Nah, sekarang kita masuk di bagian C. Apabila Nahida tidak mengajar les, Jack tidak bermain golf. Di sini ada pembeda di kalimat komanya. Berarti ada kata-kata apabila. Nah, adik-adik harus paham nih. Oh, ternyata di sini maksudnya adalah kalau Nahidanya tidak mengajar les, Jack-nya tidak bermain golf. Itu adalah maksudnya. Yang bagian D, Nahida tidak mengajar les. Di sini ada kata tidak mengajar les dan Jack tidak bermain golf. Nah, tadi kan untuk redaksi kalimat yang disediakan itu adalah Nahidanya tidak mengajar les, tapi Jack-nya bermain golf. Di sini untuk bagian D itu Nahidanya tidak mengajar les, Jack-nya tidak bermain golf. Dua-duanya tidak melaksanakan ya. Kemudian kita lihat E, Nahida tidak mengajar les. Ada kata-kata tidak mengajar les atau Jack tidak bermain golf. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya D dan E. Nah, di D kan itu pakai kata-kata dan ya, sedangkan E itu pakai kata-kata atau. Nah, mari kita lihat kembali lagi ke soalnya. Dia minta yang pasti salah. Nah, yang pasti salah atau tidak mungkin ada penyelesaian atau kesimpulan kalau misalnya kita pakai kalimat yang disediakan tadi, yang di awal tadi. Nah, sekarang, jadi dari awal kan ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat. Yang pertama, ketika Nahida tidak mengajar les, berarti Jack-nya bermain golf ya. Berarti Jack-nya bermain golf. Atau Nahida tidak mengajar les, atau Jack bermain golf. Karena dia minta yang pasti salah, berarti kemungkinan besar itu adalah A. Nahida mengajar les, Jack bermain golf. Kenapa A? Karena untuk redaksi kalimat
yang disediakan itu hanya berputar atau berfokus pada salah satunya. Sedangkan untuk A itu adalah kesimpulan yang tidak mungkin terjadi karena Nahidanya mengajar les dan Jacknya bermain golf. Itu untuk soal nomor 1.